Oke, selamat siang sahabat GK Invest Semarang. Kembali lagi ke YouTube channel dari GK Invest Semarang, yaitu seminar online di rutinitas di hari Senin. Bersama saya Edi Hartoyo selaku manajer di GK Invest. Oke, untuk kali ini saya akan membahas atau akan membawakan yaitu untuk pair emas atau membawakan seminar ini untuk subjudulnya yaitu akankah emas kembali ke 1.900 lagi? Untuk saat ini, mari kita ikuti untuk pergerakan dari harga emas atau gold. Oke, oke, sahabat trader mania, sahabat GK Invest Semarang yang dimanapun kalian berada, di sini kita coba mulai dari yang namanya pergerakan gold di tahun 2021 untuk awal, yaitu di awal Januari 2021 itu emas bergerak di kisaran untuk harga tertingginya di 1957. Untuk 1957 di tahun 2021 ini belum tertembus lagi dan untuk terendahnya di tahun 2021 ini ada yang namanya double bottomnya di area 1676, 1677. Ini terjadi double bottom, dia ada yang namanya area support yang dua kali belum pernah tertembus. Untuk saat ini harga emas masih di kisaran di 1770-an. Untuk sahabat GK Invest Semarang dimanapun kalian berada, apabila kalian bertransaksi di pair XAU USD atau emas atau gold ini, kalian di harga-harga ini tentunya pasti agak merasa bingung. Kenapa agak merasa bingung? Ini emas mau naik atau mau turun? Kalau harga ini kebanyakan orang tuh memikirkan ini harga tengah-tengah, tetapi aslinya di sini kita bisa yang namanya memutuskan bahwa area-area 1700, 1800, 1900 itu area-area untuk yang namanya kita produksi yang namanya sell atau jual. Jual terlebih dahulu atau jual inden dulu. Kalau bahasa dalam dagangnya kita jual inden dulu. Nah, untuk di area-area ini kebanyakan dari 19 ini ya, sahabat GK Invest Semarang 195759 ini kita sell, terus area-area yang sudah tertinggi lagi kemarin itu di kurang lebih tanggal 1 bulan Juni itu di 1914 sampai 1916 untuk tertingginya. Dan dia jatuh lagi ini untuk terendahnya yang saat ini masih di area 1760. Nah, artinya apa? Untuk area-area ini area-area krusialnya yang sell. Karena apa? Harga tertinggi sepanjang yang namanya sejarah itu di tahun 2020 kemarin. Coba kita lihat, coba kita lihat untuk oke, coba kita lihat untuk dari grafik-grafiknya dari yang sepanjang sejarah ya. Kita nanti akan bantu ulas untuk kita ingatkan lagi sahabat trader mania GK Invest Semarang.
Coba kita lihat di tahun 2020 kemarin. Oke, di tahun 2020 kemarin itu kurang lebihnya di harga 2074-2070-an. Ini terjadi di area bulan Agustus ya. Bulan Agustus, bulan Juli Agustus ini awal-awal Agustus terjadi yang namanya sepanjang sejarah emas break high dan di sini belum tertembus lagi. Artinya kalau misalkan di tahun 2021 ini, artinya kalau di tahun 2021 ini kita melihat nih harga sekarang di harga 1770-an, dia terpaut dari harga tertingginya itu di kisaran 300 poin. 300 poin dari harga puncaknya. Artinya kalau misalkan kita sell sekarang untuk yang namanya terjauhnya apabila kita sell di harga sekarang nih, itu kurang lebih persiapkan untuk yang namanya ketahanan di 300 poin. Nah, sedangkan dalam kita bertransaksi untuk jumlah lotnya kita sesuaikan berdasarkan margin masing-masing ya. Yaitu apabila kita marginnya di 100 juta, kurang lebihnya kalau kita pakai satu lot otomatis kita bisa tahan yang namanya 100 poin. Apabila kita di harga sekarang sell, otomatis untuk yang namanya ketahanan dana kita cukup untuk di area 1870-an. Kalau kita pakai 0,1, otomatis ketahanan dana kita apabila kita pakai 100 juta di area-area sekarang kita sell, otomatis kurang lebih ada 1000 poin. Dan apabila kita enter 0,1 lot, sekarang sell, otomatis apabila mencapai harga tertinggi lagi di 2070-an di 300 poin otomatis kita masih bisa yang namanya mendapatkan harga tertinggi lagi dengan yang namanya mengambil sell baru lagi atau sell new. Nah, di situ untuk trader mania harus berhitung dari yang namanya ketahanan dana dan juga jumlah lotnya. Kita bisa menahan berapa poin dan kita bisa menahan berapa lama untuk jumlah lotnya di sini berapa besar untuk lotnya yang kita masukkan. Nah, jangan sampai lupa apabila seperti itu tidak diperhatikan kita dalam trading otomatis seperti kayak gambling ya, sahabat Tradermania. Seperti gambling kita bejo-bejonan lah atau untung-untungan lah namanya. Nah, di sini untuk area-area sekarang ini kalau kita lihat di 2021 ini cukup lumayan jatuhnya dari harga 1916 ke harga 1770-an. Ini kurang lebihnya hampir 200 poin. Terus untuk apabila di double bottom-nya atau support terkuat di tahun 2021 ini kurang lebihnya dari 1916 kita taruh Fibonacci ke 19 ke 1670-an atau 76 atau 77 ini kurang lebihnya sudah yang namanya terkoreksi sejauh 61,8%. Nah, biasanya sahabat trader mania untuk 61,8% ini area-area yang namanya sudah menunjukkan dia terjadi yang namanya pembalikan atau rebound. Tetapi kita jangan lupa yang namanya perhatikan tentang yang namanya kalender ekonomi. Oke, kita jangan lupa perhatikan kalender ekonominya. Coba kita buka untuk kalender ekonomi. Oke, oke. Untuk kalender ekonomi kita coba dimulai dari hari ini Senin sampai yang namanya hari Jumat nanti kita coba kita buka untuk apakah ada berita-berita yang pengaruhi tentang yang namanya harga US dollar ke XAU USD atau emas. Kurang lebihnya untuk hari ini belum ada data yang signifikan untuk pergerakan USD ke XAU USD atau emas. Untuk di tanggal 22 Januari besok, 22 Juni 2001 besok itu ada yang namanya pidato anggota FOMC Williams. Di sini kemungkinan akan mengulang yang namanya terjadinya
penambahan inflasi dan juga suku bunga. Kemarin juga sudah dibahas oleh Gubernur Fed, yaitu Jerome Powell, itu mengakibatkan penguatan US dollar dan akibatnya dari harga emas itu anjlok atau turun yang sangat drastis. Dari harga 1925 itu sempat turun sampai sekarang itu di 1760 kemarin untuk terendahnya. Itu artinya hampir 200 poin sendiri untuk yang namanya pengaruh dari FOMC kemarin. Nah, ini perlu kita perhatikan untuk nanti malam jam 02.00 yaitu tepatnya di Selasa 22 Juni itu akan terjadi lagi pengulangan, tapi apakah kita bisa prediksi untuk pengulangannya itu sejauh mana? Tentunya hati-hati untuk sahabat trader mania, apabila nanti diulang seperti itu lagi, harga bisa turun semakin dalam untuk XAU USD dan besok juga terdapat yang namanya di jam 21.00 itu terjadi penjualan rumah lama atau di sini tercatat dari 5,85 juta ke penurunan di 5,72 juta. Artinya coba kalau kita lihat nih di sini. Nah, kalau kita buka untuk penjualan rumah lama mengukur perubahan jumlah di setahunnya properti rentian yaitu sudah ada yang dijual selama bulan sebelumnya. Laporan AS ini membantu menilai kekuatan pasar perumahan AS dan merupakan indikator kunci kekuatan ekonomi secara keseluruhan. Data yang lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif USD. Nah, artinya apabila dari perkiraannya ini nanti terjadi atau penambahan atau positif, itu ternyata datanya lebih tinggi, itu akan yang namanya menambahkan yang penguatan US dollar. Tapi kalau misalkan terjadi ekspektasinya dianggap sebagai negatif itu atau pelemahan seperti yang tadi kita lihat. Oke, seperti yang kita lihat tadi untuk oke, seperti yang tadi tertera dari yang namanya prediksinya itu mengalami ada penurunan, otomatis dari prediksi ini terjadi yang namanya pelemahan USD. Kalau berdasarkan yang namanya prediksi ini tepat, otomatis USD-nya juga akan terjadi pelemahan sedikit karena jaraknya tidak terlalu jauh dari 5,85 juta ke 5,72 juta. Ini artinya masih dalam range ya kurang lebih kalau untuk harga emas biasanya kalau ada berita seperti ini antara 10 sampai 15 poin untuk terjadi yang namanya gejolaknya. Nah, disertai lagi dari anggota FOMC yaitu Daly itu di jam 22.00 itu yang bisa juga mempengaruhi dari yang namanya bervolatile kurang lebih ya sama antara 10 sampai 15 poinan untuk di harga emas bergejolaknya seperti hari kemarin. Terus untuk di Rabu tanggal 23 Juni 2021 itu ada testimoni yaitu di jam 01.00 dini hari yaitu testimoni Ketua Dewan Gubernur Fed atau Jerome Powell. Di sini yang sangat berpengaruh bisa mempengaruhi dari yang namanya gejolak harga emas. Seperti kemarin Fed kemarin itu kurang lebih hampir yang namanya 200 poin terjadi penurunan selama 1 minggu. Kalau kita lihat berdasarkan coba kita lihat ya.
Oke, kurang lebihnya seperti itu sahabat Trader Mania. Oke, mohon maaf atas yang namanya waktu dan tempatnya saat ini kita ada buru-buru segera akan mendapatkan jadwal meeting dari yang namanya pusat. Mohon maaf nanti bisa disambung lagi untuk next time. Untuk Mas Wahyu, hari ini emas diperkirakan dalam range berapa ya Pak? Oke, untuk kita jawab untuk saat ini, range di kisaran hari ini range-nya di area yang namanya 17.70-an sampai yang namanya 17.40 itu terendahnya. Oke, bisa area sell-nya di area 17.80-an sampai 17.90 itu area sell kuat dan untuk buy-nya di area 17.40-an. Oke. Untuk Mas Wahyu dan sahabat Trader Mania, kita boleh lanjut next time. Ini mohon maaf, seribu-ribu maaf, kita ada yang namanya meeting dadakan dari pusat. Oke, nanti kita lanjut next time. Apabila nanti ada jadwal lagi, kita teruskan untuk yang namanya presentasinya bersama lagi. Saya selaku Edi Hartoyo, SPV GK Invest atau manajer GK Invest Semarang. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.